Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah 4 tahun berturut-turut ya, sejak pandemi, walaupun dimulai bertemu dengan bapak-bapak itu pada saat rakor ya, pada saat rakor ya. Dan waktu itu memang gaya menuntut kali prawet kan. Hari kita kan yang menuntut semuanya. Waktu itu saya punya tugas keluar kota, tapi sudah tanggung janji yang perlu dipenuhi, sehingga panitia saya katakan saya hanya bisa di atas pukul 9:30. Kata panitia, mana harus diantos? Ya udah pulang sampai rumah pukul 1. Tapi alhamdulillah, karena bagaimanapun saya selalu ingat, mungkin saya di sini bukan yang paling tua, tapi kelihatannya dari ibu yang hadir saya lebih tua. Iya, karena dulu waktu saya pertama kali ceramah di hadapan orang tua bicara tentang anak, ayah nanya, "Ari Ujang terus tabungan putra ke acat?" Terus saya ke acat, mama ngomong, gak ada yang bicara. Ya, jadi mungkin apakah memang kita harus selalu punya pengalaman gitu, karena ada sesuatu yang kita belum punya pengalaman tapi orang harus sudah berpikir ke sana. Atau saya mau tabungan pengalaman naon gak ada, tapi nana orang dia nyari skandal tentang naon ya. Jadi satu saat tetangga saya mau naik gaji bapak-bapak, Ustaz nanti ada sumping curang cilun. Saya bilang ke Pak RW, sok atuh mahnya tuang langsung sepatah 2 patah kata mah. Terus Pak RW teh, atos lah Pak Komanda, dia macam aya pengalaman Pak Haji, gitu. Teh, kan teu ada pengalaman wa. 2 minggu di hari teh aya tetangga ngantulkeun di masjid teh aya nu sambutan. Ejek RW teh, sok atuh Pak Umar nyamut, kan abi mah can pernah mau. Inci. Oleh karena itu tadi sangat tertarik pada saat Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa upami ibu kagungan perhiasan tadi kumahakeun aya nu ngawaler jadi piara di pusti-pusti saya tadi menang kepala gitu kan. Aya oge aya macam teu dihaja bapak nawe nolong gitu. Jadi otomatis nyimpen oge akan beda. Aya oge memakai mah ketika dia baru ya. Masih mending dikadekeun masih milik orang. Eta dijual. Tapi berkaitan dengan anak, mau tidak mau saya perlu menyampaikan pengalaman pribadi. Jadi begitu saya masuk ke sini beberapa tahun tadi ini, bukan hanya aliyah ini, madrasah sanawiyah ini menunjukkan prestasi yang tertinggi, tapi prestasi yang tertinggi itu sebetulnya bukan madrasahnya, tapi ibu bapak yang sudah memutuskan untuk menitipkan putra putrinya di sini. Itu prestasi yang tertinggi. Kenapa? Karena anu pintar atau saudara, iya, mata jadi profesor yang mengatakan pintar. Mengerti. Kenapa? Mengerti sombongnya keluar itu. Iya, kata soksana jangan batu teh nanya profesor gitu. Gitu udah profesor. Iya, yang pintar kita banyak, tapi kadang-kadang pintar itu malah jadi tidak jujur. Yang pintar banyak malah bukan jujur, bahkan tidak amanah gitu. Nah, oleh karena itu saya teringat bagaimana saya diantarkan oleh ibu bapak ke kiai. Saur pun bapak pun biar Pak Kiai titip pun anak supaya jadi budak soleh. Itu ayam cita-cita jadi dokter harus jadi dokter. Nah, anak soleh titik. So Pak Kiai nanti kemana? Nah, hadirin percatan tapi serpun biang serpun bapak teh pastos ninggal pengalaman didikan anu tinggi. Nah, nawawi upami ibu-ibu memilih tempat ini jangan karena plan. Pedah dina seneng kayangan dan itu di mana waka bumi itu ditaruhan disimpannya tenang-tenang. Bukan, tetapi promosi yang paling tinggi itu ucapan
kalimat dongeng cerita orang tua yang sudah putar-putarnya lulus di situ. Oleh karena itu, jangan kaget Pak Kepala, jangan kaget Bapak Ibu Guru. Kenapa orang tua memilih tempat ini? Karena tempat ini beda. Beda kan? Kayak saya asuh kok kan? Udah dirawat cing pindah kalau Bapak jadi harus ke sana. Ustaz, saya mau parkir di Jalan Sari Jadi, tapi saya kalau boleh bantu lagi. Alhamdulillah. Nah bedanya bukan itu. Ada sesuatu yang beda. Masih cerita lama waktu saya masih ganteng. Masih sekarang. Sekarang masih. Banyak yang nasir ke calon istri saya. Saya diterima. Terus saya tanya, kenapa? Akan ditampil. Kan itu pakai bahasa Sunda, ada orang Tasik pun bojo. Kamu mama benteng, tuh benteng. Jadi jangan mau kalau ibu bapak kepala sekolah mengatakan bahwa sanawiyah kami sama dengan sanawiyah yang lain. Pak itu pilih. Iya kan? Dipilih itu beda. Jalan bukan menjadi penentu pembeda, tapi jalan ke surga itulah yang kita pilih. Jadi kalau ayah guru tanya, putra teh lo bekerja ka dieu da sami. Entong daek bangun sami. Mau sama guru beda. Pada saat saya diterima oleh calon istri saya, dia mengatakan kamu beda. Tetapi ternyata istri saya itu adalah orang yang cerdas. Kenapa kamu melamar saya? Maka saya jawabannya bukan kamu beda. Untuk melamar kamu tidak perlu alasan. Asik. Hari nitip berbudak kan bisa, terpakai alasan. Iya, alasan utama tadi karena orang tua tidak mampu. Mohon jangan didik budak terlalu biasa kita kan didik budak bantuan. Iya. Kenapa susah? Karena anak tahu dalam Al-Quran. Dahulu begitu ya, anak Quran jangan begitu ya. Anak batur. Baik anak-anak Aisyah jangan dene. Pak eta belum pakai sweater. Cat aing cici. Pakai cat aing. Iya. Nah, anak itu bukan hanya sebuah biasa dan itu yang perlu kita pikirkan. Karena orang Bandung, orang Indonesia, badai ngagaluh mobil wae kan kudu aya alasan. Bukan hanya masalah uang berapa juta, berapa tapi pada saat kita menentukan jenis mobil, harga. Pada saat menentukan jenis mobil, pemeliharaan. Pada saat menentukan jenis kendaraan, pajak. Jeung anu repotna naon? Kumaha ngajualna? Sok. Terus apa? Mobil canggih beli dijual mesti pikiran. Untuk beli motor ieu ngajualna hese. Untuk beli mobil ieu ngajualna hese. Geus aya duit keur beli, teu acan dia pakai Jadi perhiasan saja dipikirkan, kumaha ngajualna, fluktuasi harga emas naik ke turun, motor, mobil, kendaraan itu hanya kita pikirkan. Jadi orang beli teh mikir ke ngajual. Pertanyaanna, ari urang sadayana tos kaya mutan kumaha ngajual budak urang? Lain budak dijual, harga jual. Lulusan di mana baheulana TPK ieu, di mana pasantren ieu, di mana sanawiyah ieu, di mana aliyah ieu, di mana perguruan tinggi ieu, itu menjadi sebuah label sebagai penentu harga jual. Begitu, ada motor pikiran can kabeli rek dijual, ada budak jelas. Ini bukan pengalaman orang lain. Pada saat anak saya naksir anak orang, calon besananya kebun anak. Anak saya itu namanya Ilham Medal Junjunan. Itu nama yang bagus kan? Sebagai orang Sunda, Ilham Medal Junjunan. Ya, dan anak saya hanya satu. Satu itu satu-satunya, itu pun dari 2 bibit. Ya, ketemu kayak kisah bibit. Jadi 2 bibit teh, ya bikin ibu tojo, sok betul lah,
Itu bapak-bapak ada sekarang saya contoh. Udah, 2 bibit itu habis sekarang dipun bojo. Ditaros ucapan Tuhan katanya. Ilham Medal Junjunan tapi suka dipanggilnya MJ Medal Junjunan. Sehingga namun ketemu jeung sate Padang teh sok jeung ya. Ya itu sate MJ. Si papa MJ, kalau papa itu kerjanya apa? Dijawab oleh anak saya, guru. Oh, guru apa? Guru besar. Oh. Waktu menjawab guru, betul ya betul. Waktu dijawab guru, oh, guru apa? Guru besar. Oh. Begitu kata panik ternyata itu gede-gede kecil. Ini artinya apa? Bagaimanapun kita adalah etalase bagi seorang putra kita. Iya. Dan di surga itu ada istilah bibir, beber, bobot. Iya. Punya harga dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merencanakan harga jual anak kita? Kan harga jual bagi kita itu bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk masyarakat. Investasi yang terbaik seorang anak adalah bagi kedua orang tuanya. Itu video itu ada yang upload, yang download, upload lagi, yang download, upload lagi. Karena itu sifatnya terbuka dan saya tidak pernah upload itu video itu. Itu hanya penggalan sambutan waktu saya menghadiri wisuda di Tangerang Selatan 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak yang nonton itu video karena berkaitan dengan bagaimana hormat kita kepada orang tua seperti itu. Nanti bisa dilihat dan tidak berpengaruh pada pendapatan saya. Jangan khawatir, kita tidak minta like and subscribe. Nah, oleh karena itu, mari kita pikirkan dulu makna anak kita. Jadi tidak bisa kalau anak itu dianggap hanya sebagai makhluk hidup yang memang akan menambah jumlah anggota keluarga. Tidak. Mari kita pahami betul, anak itu adalah wujud cita kasih kita, suami istri. Betul. Makanya tidak sedikit banyak orang yang berharap bukan punya mobil, bukan punya sawah, bukan punya rumah. Yang pertama untuk menunjukkan identitas sebagai suami dan istri, memiliki putra. Kenapa memiliki putra? Karena Allah menjanjikan anak itu membawa rezeki. Beriman membawa anak. Di mana ya anak membawa rezeki. Yang kedua apa? Generasi keluarga. Saya ketemu dengan beberapa pejabat selalu nanya, "Bro, putra teh sama hiji?" Saya jawab, "Hiji." Cenah sayangnya eta ku keturunan anak tuh. Bapak itu nasanya seueur. Ya saya bilang, tapi teh takdir. Betul. Satu mungkin dulu terlalu takut ngurus budak dan itu semudah membalikkan telapak tangan, komat telapak kaki. Kasih. Kenapa? Karena dia amanah yang harus dijaga, itu sulitnya. Bahwa anak kita mengatakan anak kita, tapi itu adalah amanah yang perlu dijaga. Karena pertanggungjawaban tadi. Kadang-kadang kita lupa kalau anak kita adalah amanah yang satu saat perlu dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa dari awal saya mengapresiasi ibu bapak yang putra-putrinya dididik di tempat ini merupakan sebuah cara yang terbaik dalam upaya membuka jalan apa? Jalan kesuksesan sebagai pribadi. Pribadi siapa? Pribadi sebagai ayah, pribadi sebagai ibu yang nanti berkontribusi atas kesuksesan pribadi kita sebagai seorang anak. Iya. Kan mungkin kita tidak mungkin mau dianggap menantu oleh calon mertua manakala kita tidak punya harga. Ya kan? Sama. Yang ayeuna meureun karaos tah. Dina masih SMP putra. Aya anu parantos mahasiswa. Aya karaos. Begitu aya nu mangan saha eta?
Kan bahkan orang lama kalau gitu kan, urusan gitu mah itu kan urusan remaja, itu urusan sekolah, dan sekolah mahas tak? Iya. Ribut, sosial, udah hamil. Iya, kamu laki coba tiba-tiba hamil. Jadi merasa mikir, anu kudu dipikir di luar bahwa udah KWP, Pak Ige, sama. Satu saat ditanya, Man, ibu saya itu tidak pernah manggil Ujang, beda dengan bapak. Kalau bapak itu nggak pernah manggil nama, malah. Ya. Terus si Ujang itu, ibu saya itu selalu manggil Uman. Kalau mertua manggilnya Encet. Sampai anak saya protes, Papa, kenapa kalau nenek dari mama memanggilnya Encet, kalau amah memanggilnya Uman? Saya jelaskan, karena amah itu ibu, papa. Tidak ada yang namanya profesor di hadapan ibu. Tidak ada yang namanya dokter di hadapan ibu. Tetap ini adalah Uman. Jadi itu bukan kesopan, bukan, itu kesayaan. Daripada dipanggil Prof tanpa nama, kumaha coba. Si Papa mah hese aja ada yang teh. Ya susah ini lawan profesor masa jauh. Susah sampai leader gitu. Eta saha mah. Saya bilang terencangan mah. Terencangan kumaha? Mau terencangan di kampus, apa beliau respon? Tunggu ibu saja. Iya, tunggu ibu saja. Tapi amah kalau saat ayah cuci gudang, kayak diskon 70%. Namanya Kenny. Akhirnya apa? Orang tua berpikir bahwa tidak bisa begitu saja menentukan calon menantu. Kenapa? Calon orang tua cucu saya, calon keluarga saya. Begitu juga kalau lewat ada karakter yang cocok dengan orang tua, kita jadi saya tahu dari rencana kuliah, kabogo saya nes tanya ada begitu atau. Lain kamu kayak kapan itu calon metoha? Tapi tungkakan dia ditenang. Jadi dia mah Sabtu ya. Oh, menawi teh Jumat. Ini harga jual, ini grade, dan tidak bisa tiba-tiba anak muncul sebagai seorang yang sukses sebagai pribadi, manakala kita tidak siapkan. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Besok bulan Sabar, nanti bulan Ramadan. Dikatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Niatkan yang dua, bagaimana menanam kebaikan pada anak, bagaimana menanamkan sebuah prinsip kehidupan yang baik bagi anak. Kenapa? Karena kita punya emas diambil oleh orang lain, ikhlas enggak dengan tiba-tiba diambil? Oh, harta kekayaan yang lain kita berani beradu. Adakah yang membagikan uang dengan tiba-tiba? Tubuh-tubuh memberek-berek duit. Kata di kami mau. Ya itu paksa-paksa kayak gimana terapi, iya. Jangan dari orang lain, dari suami juga tiba-tiba ngasih uang tubuh. Tubuh itu bukan hanya tubuh jumlahnya. Tubuh di mana memiliki hasil rumah dan sebagainya. Hebat itu ibu seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas kekayaan kita diambil, kita tidak ikhlas harta benda kita diambil, tapi kadang-kadang kita bolos dalam sebuah kehidupan. Salah satunya apa? Tidak menyiapkan kehidupan anak kita yang terbaik di masa yang akan datang. Anak saya sekarang sedang menyelesaikan S3, tapi bukan itu harapan saya. Dia pernah nanya, Papa, apa yang Papa inginkan dari ayah? Karena sampai saat ini baru ayah yang selalu dipenuhi keinginan oleh Papa. Ya jangan boga budak hiji, duit lomba. Ya saya deui. Kan anak pamajikan.
Pamajikan kadang-kadang itu dibayar, anak kan dilakukan karena anak pamajikan. Ayah motor, beli motor, ayah mobil, beli mobil. Saya bilang oke, karena kamu bertanya tentang keinginan papa, maka papa akan buka keinginan papa. Apa? Jadilah imam pada saat sholat jenazah. Tuh saya kan? Tuh cuma jadi imam sholat jenazah. Atau papa jangan itu menghemat. Lain-lain kita kan tidak tahu apa ajal akan datang. Tapi suatu saat papa akan merasa sedih manakala banyak orang yang menengok, tetapi anak sendiri tidak menyalahkan orang tuanya. Kan suatu kali ibadah tetangga di teangan sampai kudu orang kelompok apa pengurus jenazah. Udah kaya jadi pejabat masyarakat Allah begitu. Alhamdulillah ini kata satu itu jadi mulia itu. Beda imamah kan apa kan? Iya, tidak melihat usia tua, tidak melihat muda, mungkin ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu, baru saya, atau saya dulu yang mendoakan. Kamu harus jadi imam jenazah, sholat jenazah. Makanya belajar dari sekarang. Yang kedua, kekayaan papa semuanya untuk kamu. Beda deh, Pak. Lo tadi keinginan ingin jadi imam sholat jenazah, yang kedua kekayaan untuk kamu. Kadang itu dan bukan hanya kekayaan papa, hutang papa semua. Sos ya. Ada kedua mana dengan jenuh. Jangan-jangan hutang si papa lebih banyak daripada kekayaan. Makanya diajak berpikir. Berpikir kritis itu di situ. Tidak semua setiap keinginan kamu perlu papa penuhi. Kalau pada akhirnya ngayuh hutang, sangat korek maya. Anak papa hanya satu kamu. Pada saat kamu meninggal dunia, bagaimana dengan anak kamu yang masih 4 tahun dan 1 tahun? Siapa yang akan ngurus? Bukan masalah istri kamu nikah lagi, tapi siapa yang akan membimbing? Makanya pelihara kehidupan. Jadi kadang-kadang kita lalai dengan kehidupan sendiri. Dan salah satunya kehidupan kita apa? Bagaimana menjadikan anak sebagai investasi masa depan yang terbaik. Kan begitu. Percuma dia jadi pejabat kalau tidak dia memberikan sebuah jalan yang terbuka bagi kita untuk menempati surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita punya anak pendidikannya tinggi pada saat dia lupa bahwa mendoakan kedua orang tuanya bukan hanya pada saat dia hidup, tapi sampai orang tuanya meninggal dunia dan dia berbebas pada saat dia belum meninggal dunia. Itu kan perlu diajarkan. Mungkin orang tua punya kewajiban yang terbatas dalam mendidik anak, tapi selama usia kita masih bersatu dengan raga, tetap yang namanya mendidik anak itu adalah wajib. Dan bagaimana kita mendidik yang memiliki sebuah jalan yang lurus, bukan mendidik karena dendam, bukan mendidik karena kita penyesalan dilahirkan oleh kedua orang tua yang tidak kita harapkan. Karena kita ditakdirkan, orang tua juga tidak tahu kalau yang akan lahir adalah kita. Dan kita juga tidak tahu kalau yang akan dilahirkan adalah anak kita seperti ini. Yang kadang-kadang kita lupa diri kalau kita tidak punya ilmu. Ari mana anak sastra? Keceputan teh, yang berapa arti? Ibu jangan papa kayak gak apa arti udah besar. Iya. Karena kita kadang-kadang selalu berpikir bahwa seolah-olah anak itu dituntut untuk menjadi yang terbaik, tapi kita tidak toleran dengan ketidakmampuan mereka. Iya. Jadi kalau didik hanya bicara tentang dendam, maka kita melakukan ke anak, tetapi menyalahkan kedua orang tua kita. Budak cetak hasil, tapi dosa takolot itu sudah ada. Mungkin pendidikan kita bukan yang terbaik, tetapi itu adalah kondisi yang terbaik dari kedua orang tua kita. Ibu saya bukan profesor, ibu saya bukan doktoralis, bukan sarjana, bukan lulus SMA, bukan lulus SMP, SD pun tidak lulus. Orang tua saya dua-duanya hanya lulusan sekolah rakyat.
SR. Dan diteruskan oleh anaknya jadi RS, punya rumah sederhana. Iya, SR. Setelah kaya. Tetapi kecerdasannya sangat luar biasa. Dan itu saya buktikan setelah saya jadi guru besar. Dan itu ada di video itu. Amah kedama sahurna uli. Terus saya katakan, aduh Pak itu kemimpin rapat. Coba tolong Amah kata ke dokter, nanti uangnya ditransfer. Bayar kan? Transfer. Ternyata speakernya loudspeaker HP-nya itu. Beliau dari kejauhan bicara. Kedah transfer. Boy. Ibu betul-betulnya kayak panik. Setengah 9 malam itu Pak. Saya datang ke Garut setengah 12. Tapi ibu dalam kelihatan sedang buka. Mungkin kalau saya bukan orang tua, orang lain mungkin suudon ya. Ini ternyata bukan begitu, memang beliau sakit. Tapi pada saat anak yang ditunggu datang, itu jauh lebih mujarab daripada obat yang diberikan seorang dokter. Itu pahami orang kita. Makanya kalau kawan sepuh, putranya camat, lain di rumah, cicing itu bukan di imahnya. Dulu justru akan jadi biasakan, kumaha ngalongok ini mah, ame kayak ngalongok, kakolot mah bawa anaknya. Tapi lamun tadi biasakan, ada inung orang bapak orang kata nengok, orang itu kudu. Setelah 12, ibu memasakkan kesukaan makanan saya. So, di Garut mah di kampung kan papa-papa sayur kacang goreng, tengah putih ayam goreng pedas, sambal, jembel putih. Ya Allah, itu ibu tidak berpikir bahwa itu penting sama enggak. Pokoknya ini hobi si umat. Apakah saya menggunakan kalimat yang senantiasa diucapkan dokter? Tidak boleh makan paling tidak 3 jam sebelum tidur? Enggak. Ya harus. Karena ibu sudah memasakkan gitu. Jadi jangankan pendidikan kita rendah, tinggi pun ya tadi samina wa apa ada kapolwa. Mohon amah kita tuangan tapi lagi cocok pada yakin aku belum betul. Waduh, menyakitkan. Kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi obat. Ibu kelihatan bahagia gitu ya. Makanannya dimakan. Sudah selesai makan, aman terima kasih alhamdulillah mendingan kaos. Syukur sok. Izuk saya dibawa eta peda, kita dibawa pada sama ke Bandung. Itu ibu gitu kan. Kan sebenarnya bisa dijawab. Kenapa pada sapotong ke Bandung? Bukan masalah perhatian. Jadi ibu-ibu yang masih muda-muda, apabila ibu-ibu masih memiliki orang tua, apapun yang mereka bawa, jangan melihat apa yang dibawa. Gancang, buka, tunjukkan rasa bahagia. Bahagia betul itu orang tua. Ini alhamdulillah amat setengah aja tadi. Kita di Senan Putih, kayak kalau nya amah sudah abdi beriwuh nama. Kegatuh ibarat dari sudah ada bagi Tuhan. Aman, ini ngapunten mau wangsul siang ada rapat tadi di kantor. Ini dengan nama tapi manusia pagi. Dituntun ke kamar disimutan karena saya datang sendiri setelah 9 tanpa anak istri. Beliau lupa kalau anaknya profesor. Profesor, pokoknya nama anak. Begitu saya bangun, apa yang terjadi? Beliau sudah berdiri dan menepuk bahu saya. Cepat sholat, jangan tinggalkan sepertiga sholat malam terakhir. Karena apa yang kamu dapatkan hari ini, jangan-jangan bukan hanya kepintaran, bukan hanya kecerdasan, beruntung doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kolot kan profesor. Bapak Ibu mau patahan hati, cicing neng atau itu. Yang namanya orang tua
saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah orang tua saya masih ada dan selalu mengingatkan. Itulah orang tua. Nah, oleh karena itu, yang pertama perlu kita pikirkan, kemana langkah kita harus kita lalui, tergantung bagaimana kita memahami makna kita sebetulnya siapa. Iya. Satu bulan bikin kata saya izin salah tinggal di budak, daya kata budak hasil kasih sayang suami istri. Dua emut terkadang malam. Iya. Emut niatnya. Yang kedua yang harus kita lihat bahwa dia akan merupakan regenerasi dari kita. Apakah kita mau menghasilkan yang terjelek atau yang terbaik? Kan pasok bunga, bener ibu bapak, upamanya ayah nusa saluran, nya budak yang beli kaset, beda jeung bapaknya. Sok apa tara? Tara. Begitu saya bawa anak saya ke kampus, teman-teman, bedanya budak sama cuma kaset. Hanya ada perbaikan keturunan siapa? Menjaga ilmunya. Papa lagi ayam menjaga ilmunya. Terus jelas ya menjaga papa adalah laki. Tahun awet jika ilmunya. Ya. Nah sehingga pada akhirnya bagaimana anak menjadi investasi masa depan keluarga yang senantiasa kalau kita itu dibalut dengan sebuah doa yang selalu kita ucapkan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi budak teh yang bisa menjadi investasi yang membuat kita tiis ceuli kera panon. Sanes mano pensa heran itu. Tapi anak tidak pernah menunjukkan kejelekan. Kenapa di istri kita tidak pernah mendengar kejelekan tentang anak kita? Kan itu bahagia betul kayak tadi. Ibu bapak di dalam begitu ditunjukkan, alhamdulillah atas nami umat nilainya sakia rata-rata sakia kan langsung orang tua kita culang cilir pun anak. Mana ibu bapak anu ngarawas putrana, udah langsung berdiri. Ayah kapuji. Tak hari anu ieu mah uman anu ieu mah nilainya teh nya dugi ka ieu mah teh naik-naik. Maka ibu berdiri. Langsung ka salakina. Jadinya mah nuna itu. Jadi ulah hari alus anak mama, hari saya anak papa, hari goreng dan nurun kasih eta. Aja salah kita saha si eta teh. Heuh maneh. Baheula mah bebek naon maneh. Itu kehidupan anak kita. Istri harapan kita selalu mendengar yang baik-baik, kita selalu melihat yang baik-baik. Nah, teori behavioristik mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa stimulus, karena respon itu tergantung stimulus. Dan cenah mah hari dua mah moal jauh di binatang kawan. Uyang mah karena TS kaluhur, TS naka tahata. Jadi pada saat anak menunjukkan perilaku yang bukan sesuatu yang kita inginkan, apa yang harus kita ucapkan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan dipermudah pendidikan anak kita. Pada saat dia menunjukkan yang terbaik tidak sesuai dengan ekspektasi kita, melebihi, alhamdulillah. Betul, ibu bapak pasti bangga punya putra di sini. Pun anak mah di Alinaya. Kita tanya di mana tadi Alinaya kan? Saya jadi. Halus bukan? Dan nanya tuan. Ya kan Pak, ya mah pengumuman. Kata kebanggaan kita. Jadi jangan sampai ada orang bangga yang udah masa tersiksa. So, mama siapa ini dia untuk menjadi PR,
Terus kumah udah kayak dicarekan. Itu bisa gitu hidup mengarana sukses teh kudu pakai perjuangan. Beureun mama kieu, mama teh aya kamu teh kieu. Ada kan dongeng? Lain malah dicarekan, udah kabur, geus kabur. Kudu neangan kan ribet. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana kita menata sampai padanya anak menjadi investasi. Nah, ibu bapak yang saya hormati, ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja sebagai orang tua, ini juga untuk pendidik dan pendidik. Nah, kementerian yang sekarang itu menyampaikan sebuah profil, katanya 8 profil siswa masa depan. Satu, mereka harus beriman dan bertakwa. Sejak konsep pendidikan ada, memang begitu. Ya kadang-kadang ya ID teks mah untuk iman dan bertakwa, tapi bagaimana sekolah menjalankan kalau sekolah itu menggambarkan sebagai lingkungan yang membangun iman dan takwa. Kan itu sebagai sekolah biasa. Tuh. Yang kedua, menjadi warga negara yang baik, yang tahu pada aturan. Ulah ayam kocap, kecap ya. Mun mama geus turun ka jalan masalah. Nah, kalau naik motor belok ke kanan, saya kaget saya. Ya betul. Ibu-ibu, belok ke kanan, saya kata tunggu. Di siapmu, tapi kadang di tengah. Ya, yang malah dicarikan. Itu bapak-bapak mata gitu, rek belok kiri kanan lepas satu pakai ser, pemilu. Jadi warga negara. Mudah-mudahan itu menjadi dampak. Gitu. Kalau putranya sekolah di sini, putra tinggal itu namanya budak itu orang itu tuh, masalah. Yang kedua, penalaran kritis. Menjadikan anak kita itu pintar, berpikir kritis. Berpikir kritis itu baik selalu mengkritik orang, tapi dia akan selalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Menjadi orang yang kreatif, bisa bekerja sama dengan orang lain yang sering disebut kolaborasi. Menjadi anak yang mandiri, punya kesehatan dan bisa berkomunikasi. Apapun kemampuan yang dia miliki, pada saat dia tidak bisa menyampaikan pesan, ya repot. So, upami putra orang tubuh ujung-ujung banget, punya. Tadi ngomong, akhirnya kepala naon, akhirnya maneh kak seueur emang. Ya mungkin kadang-kadang karena kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan keinginan kita kepada anak. Makanya jadikan anak itu sebagai sahabat. Kapan diajak ngobrol, ya. Kapan diajak cerita tentang pengalaman masa lalu, ceritakan yang baik-baik. Berikan contoh yang jelek-jelek. Jadi anak itu punya bakat. Dia di sekolah diberikan ilmu yang kuat dengan pembentukan karakter yang kuat. Di rumah dia tidak diberikan ilmu dengan mata pelajaran, tapi diberikan ilmu kehidupan. Kumaha kakolot, kumaha kabatur, aya urang kerjajan, aya batur alkohol, dibere dan sebagainya. Ini kan. Jadi bukan berarti ibu-ibu harus selalu ikut pendidikan profesi guru dulu, tapi kita paling tidak dalam langkah kedua selain ini tentukan bahwa jangan main-main dengan anak kita, karena dia akan merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah begitu juga guru-guru. Bagaimana anak akan menjadi orang yang beriman sampai berkomunikasi kalau guru tidak menunjukkan ini di depan siswa? Jadi kalau sekarang yang sekarang mengatakan ngajar itu kudu meaningful, mindful, joyful, saya katakan itu bukan produksi pemerintah saat ini. Dari dulu juga yang namanya lagi mah kudu gitu. Hanya kan setiap menteri ingin punya kemasan. Anu kabari menteri teh ini nanti merdeka, guru jadi penggerak. Nah biasanya guru teh aja lucu kan maju blog merdekanya. Menjadi penggerak lain dulu penggerak tedek cici di kelas terasa tebetar. Kalau yang sekarang mindful, meaningful, bermakna, mendalam, joyful, ya iyalah.
Yang namanya ngajar tidak menyenangkan, yang namanya ngajar membuat anak didik kita jenuh, itu yang membuat aturan kita berbeda dengan di Jepang. Di Jepang mah didapat aturan supaya budak balik. Nah, supaya budak balik bertahan di sekolah. Di ulama dibuat aturan supaya guru asuh. Nah, sama guru nanti itu betah di sekolah. Libur kemarin sampai minggu, 2 minggu, begitu 1 itu kerasa. Itu pakai kata Senin tadi, nggak selesai sekolah. Tadi 2 minggu aja libur sama nawa ya tuh. Di bumi we. Kapan nama? Tiga hari berturut-turut orang tua dipanggil. Iya kan? Nah, pakai aturan itu. Sebab mudahmu ke sekolah supaya ke sekolah diancam. Poe datang ke sekolah berturut-turut orang tua tadi dipanggil. Coba lamun guru menyenangkan. Kalau guru membuat nyaman, itu udah pakai aturan kayak gitu. Budak datang mau balik. Ayo guru nak mau ikut balik. Memang ibu ketemu anak. Mana jadi guru? Ibu-ibu mah bebas tanggung jawab. Dalam arti sekolah itu bisa ya. Yang aku ya tuh kata disuruh sekolah bikin. Makanya sekolah bikin sepanduk. Ustaz pakai sepanduk PPDB diumumkan. Iya, udah tanggung jawab. Nah, apa itu penerimaan siswa barunya? Ayo budak teu naik dibalik deui ka kolotna. Mama cenah canak deui mah Tuan Putra. Dan juga ge abdi teu mampu, atuh motong narima siswa baru. Udah saya bikin pengumuman, tos teu nampi. Teu mampu, nu atos-atos. Tadi kita sudah gelombang 1, sekarang sudah gelombang kedua. Ya alhamdulillah, artinya kan sekolah ini dipercaya mampu. Jadi ada sebuah kesalahan dalam pendidikan, dalam penerapan yang mengatakan pendidikan hak semua bangsa. Tapi begitu sekolah teu mampu, budak lulusnya tapi lulus aja. Bencana lulus itu akan jalan sama aku. Daripada jadi masalah, kamu jadi guru atau itu jadi masalah? Atau mana naiknya? Naik aja. Daripada naik di luar kan. Gitu. Ujung-ujung nanti kelas ini bebas begitu saya naik. Ke kelas 2, di kelas 2. Numpuknya di mana? Di kelas 6 segala penyamuk. Kita saling menyalahkan. Kenapa kita tidak mengambil sebuah posisi saling membahagiakan? Nuhun teh kelas ini saya bisa tadi jadi muda kelas 2. Cek kelas 3 teh alhamdulillah di kelas 2 nah saya yang mata adik tadi di budak di kelas 3. Cek kelas 2 teh mungkin biasa adik di kelas 2 di kelas 1 nanti. Jadi kalau menjawab itu sama. Memang tugas saya ini tugas guru hukum tidak. Satpam juga punya tugas. Itu ayah kolotna yang mau parkir langsung assalamualaikum. Pada di mana parkir? Kamu biasa di kantor. Diberi duit, alhamdulillah. Untuk desarios dari tugas abdi. Itu saya kan jadi satpam di kantor. Yang lain mah satpam di pokok. Kumis kudu panjang, kudu dosen. Enggak, Anda adalah etalase paling pertama di kantor kita. Karena itu tunjukkan keramahan. Karena Anda satpam bukan satpam pabrik, bukan satpam toko, tapi satpam koordinator kooperatif. Tunjukkan yang terbaik. Dibayar syukur, itu dibayar ikhlaskan. Sok dihitung, saya dibayar. Oh, papa macam sok itu namanya 10 mobil. IC eta. Mobil. Oke. Nah, karena itu kenapa saya sebutkan apa yang ditugas guru BK yang seperti ini, yang semua ini? Apakah tugas guru mata pelajaran? Apakah tenaga pendidik sekolah, dinas pendidikan, pimpinan sekolah, orang tua siswa? Semuanya. Bukan hanya orang tua, anak pun harus sadar kalau mereka lulus dari sanawiyah ini harus bisa begini. Budak kudu soleh, dititip
dititipkan kokolotna supaya soleh, dididik kubuluna menjadi soleh. Hanya anak saya yang tidak mau jadi anak soleh. Bapaknya Umar Soherman. Ya, mau jadi anak soleh, alim sana atas beberapa umat. Iya. Jadi pada saat ibu saya, bapak saya titipkan, Kiai titip anak saya ingin jadi anak yang soleh. Maka Kiai nanya, kamu mau nggak jadi anak soleh? Jadi wajib kita tanya ke anak didik kita. Kamu tuh di sekolah di dia kan lain ngaca menghabiskan waktu 10 tahun, tapi kudu jadi iman, jadi takwa, memiliki akhlak mulia, kudu kieu. Mereka sadar itu. Guru sadar punya tanggung jawab begini. Orang tua sadar bahwa anaknya harus mencapai di sini. Jadi datang ke rumah itu kita cukup hanya melihat nilainya 9, nilai 8, nilai 8 PAI, sholat TC, nilai 8 olahraga, udah nggak berangan wae. Coba. Nilai PKK-nya 10, rumah piringmu. Kumaha itu gitu. Jadi walaupun ini sekolah sekarang sudah sekolah madrasah mandiri, berprestasi, membangun kemuliaan generasi, bukan berarti segalanya dikerjakan oleh OB. Putra putri ibu kudu diikhlaskan, dan itu bukan sebuah penyiksaan manakala anak kita punya jadwal ngepel. Kalau kan budak tema ya, udah kurang jadi tukang ngepel, lain jadi tukang ngepel. Hiji waktu di bumi teu aya rencan nuju marulih mudi ka kampung, budak-budak menjadi orang yang kreatif. Mama, neng ngepel mah, nya itu neng bisa. Kan di sekolah teh mama lobana diajar ngepel. Jadi we nyaho, paingan sih matematika. Dan ngepel unggul. Ibu meni akal lah gitu teh. Iya. Nuhun, tos percantan ke abdi. Alhamdulillah dua putra palaidatan budak soleh, mana budak sasaran. Kesadaran itu dibangun pada saat kita menitipkan anak kita. Iya. Makanya saya datang ke sini bukan karena hormatnya gede, Bu. Yang sengaja nyebut gede, kayak alih gede gitu. Kode gitu. Tetapi ya itu kata Pak Ustaz. Ada 3 golongan yang senantiasa didoakan bukan hanya oleh malaikat, tapi oleh seluruh makhluk yang ada di dasar lautan. Satu, yang selalu menyampaikan ilmu. Golongan itu yang pertama. Jadi jadi guru, jadi ustaz itu alhamdulillah. Yang kedua, yang menuntut ilmu, ya ibu bapak ini. Yang ketiga, menyampaikan ilmu itu bisa, menuntut waktu minimal mencintai ilmu. Jangan jadi golongan yang keempat, menyampaikan itu, menuntut itu, cinta oke itu. Iya, itu dia bukan masalah honor, orang harus ditantukan ke para bapak. Ya tuh pilih pada di Robinli, seorang profesor itu kalau bicara ceramah itu 1 jam 5 juta minimal. Kalau bicara 10 jam ya banyak, paling banyak ke UGD. Besok itu jumlah nawai pantesan tadi mau dari perhiasan dari itu 5 juta itu saya mau 10 jam kumaha ya capek. Kayak 50 juta. Hari ini mestinya saya ada di Palembang. Anda yang mana? Jadi enak kapalnya. Jangan dia, udah nyanyi geser waktu dengan Pak Ustadz, Pak Kepala. Untung waktu itu geser. Kalau waktu tidak digeser, belum tentu saya akan datang hari ini. Waktu yang sebelumnya. Kata saya alhamdulillah diberikan waktu istirahat oleh Allah.
mulai tanggal 24 udah kemana-mana di rumah ada batuk pilek betul. Alhamdulillah. Jadi ini kegiatan perdana di Januari ya. Masih ada batuknya. Baik ibu bapak yang saya hormati. Jadi sadari betul kalau anak kita akhirnya mencapai seperti itu. Sebelum saya lanjutkan dengan 3 slide ini, apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Insya Allah. Ya ulah pilih ayat kata imunaros. Jangan tadi kan naon pilih sama yang itu. Itu kumaha imannya? Ayo kita tahu tangannya kayak itu naon bagi balas ayo orang itu katanya. Itu ada ibu yang nyatet segala macam. Sudah ada di panitia tuh. Nanti di set ke WA. Sekedar dicatat. Tolong kayak kamu video itu. Asih bapak musuh oke. Ya kan kaiji sempurna kedua pimpinan sapawa jelas fasilitas pendidikan katilu mulai dari satra pembentan sebagai tata usaha lamun lagi ulah sok lagi pokok itu kumaha cenah eta teh ini teh sasawuran naon kan mati ya hati kumaha gitu buah teh karena kayak orang tua apalagi guru mata pelajaran jangan pernah berpikir kalau karakter urusan BK jadi guru BK mata pelajaran urusan mata pelajaran enggak apa yang perlu kita ambil peran apa dan fungsi apa yang harus kita lakukan demi menjadikan anak kita bukan hanya beriman bertakwa jadi warga negara yang baik punya kemampuan daya tahan yang kuat, kreatif, bisa bekerja sama, mandiri, bahkan tanggung jawab, sehat dan bisa berkomunikasi. Sebagai orang keluarga alim aja, ini juga menjadi penting. Profil anak kita masa depan itu paling tidak gitu. Jadi akhlak orang yang punya akhlak yang mulia. Seperti apa? Minimal seperti Rasul itu aja kan. Minimalis, minimal, maksimal kumaha? Ya, jadi orang yang kapal, gimana? Satu, dia sidik, jadi budak pinter. Pinter budak, katingali. Pinter itu bukan berarti tidak boleh berargumentasi, tapi bagaimana pinter yang punya adab. Kan kamu pernah bangun sepuh sasaran, terus orang tengah jawab, apa jawaban ibu atau bapak teh? Pinternya, itu mah budak teh pasti kan disakolahkeun, kudu pinter. Padahal bukan masalah sekolah, dengarkan dulu. Kemudian amanah. Tidak hanya dia patonah, dia pintar, tapi sidik, jujur, amanah, patonah, tabligh. Sehingga apa yang dia lakukan itu bukan hanya dihafal, tapi diwujudkan dalam perilaku yang utuh, yang apa. Nah, sebagai orang Cimahi, saya jadi bener kalau ada istilah budak teh kudu masaki. Masaki teh lain jaga meja. Pasagi, masaki. Kemampuan yang dibangun dengan 5 sifat orang Sunda. Kahiji, cager. Cager itu apa? Sehat. Dan sehat di Sunda itu bukan hanya sehat fisik. Sehat rohani, sehat mental. Makanya kalau ayat kita lakukan anu beda, langsung di komentaran, cager. Akhirnya cager, hatinya ada kurang cager. Tanda dek. Jadi anu jejetek seimbang cager. Iya. Nah dalam kehidupan kita kan. Kalau mau anak cerdas, ya giginya dipelihara. Kalau mau anak sehat, lingkungannya dipelihara. Itu snack pas saya di payuna, tuang snack teh pandangan di kumaha.
Bah, bismillah. Ya, mudah-mudahan jadi berkah, bismillah. Jadi sehat. Ya, disuka sama usaha. Kedua, apa? Bager. Apa bager? Baik, kayuyun. Kayuyun, lain kayuyun. Ngomong kayuyun. Kayuyun. Dan tadi itu bikin korota ayun itu kayu. Bager. Sholat ketemu di tinta, ayah sampah dicokot, disimpan di tempat. Ayah satu ngalewat, diusapan, diberi makan. Makanya tolong sepusing-pusingnya kita, otak tetap jalan. Bahkan kepala resol, keluar kenapa kau uji halaman, ditajok, sisi angin. Kan uji teh, nah tidak cuma uji. Lain atau uji jalan yang kapal tadi abis anak saha. Ya anak mama, anak uji, anak mama. Maksudnya itu dulu menyebut kak neng ke anjing. Ada saya menungan ulang maksudnya ada cair. Iya, jadi itu mungkin banget namun tidak. Ya cair biasa lah tuh ibu. Iya katilu, benar itu sesuai aturan. Jadi kalau bager itu ada etika, estetika. Kalau benar sesuai dengan norma, ada istiadat. Nuka opat baru pinter. Jadi orang Sunda mah anu kahiji hayang budak teh lain pinter. Cager, sehat. Ibu waktu melahirkan putra kita yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, yang diharapkan apa? Sehat. Sehat. Begitu keluar, profesor. Aduh, keluar jadi dokter, ya enggak sehat, lengkap, ya. Betul, sempurna. Begitu juga agama kita mengatakan, bukan patonan dulu, sidik, jujur. Ya, makanya tadi, Masya Allah, Sapa bisa jadi bendahara. Ya, betul. Saya punya mantan staf. Dulu bukan mantan staf. Dulu ia biasa mencucikan pakaian saya. Waktu di asrama IKIP, dia lulusan SMP. Tukang nyuhun-nyuhun. Kalau bawa bakul nasi untuk dicucikan segala macam. Kemarin pensiun sudah jadi kabar. Kepala biro tuh, iya. Dan udah pokoknya itu mungkin kalau lantai 2 atau lantai 1 itu diinjak gitu. Iya betah. Nah, baru yang ke-5 singer. You know singer? Merek mesin jahit. Terampil. Nah, bahasa Sunda teh selain singer teh gesit. Sat. Oh satset. Mau satset surset. Betul, terampil. Teu susah ngagilirkeun. Bujur. Dengan jumblok. Iya, teu berat nangtung. Betul. Bukan hanya daekan, tapi bisaan. Lamun daekan bisa ku bager, tapi teu cukup bager, tapi sinar. Bager setan mah anu kadaek. Pintar nama pintar setan teh. Ya, pintar. Nah, aduh, awakna. Kan kita ingin anak rumah sakit, kita ingin anak yang kafah. Dua, adanya harapan kita. Kalau harapan kita seperti itu, maka apa yang harus kita pahami? Ini konsep yang pertama. Setiap anak memiliki kebutuhan. Sama pada anak profesor, anak dokter, anak tukang majur, setiap manusia itu adalah sama. Pertama, kebutuhan fisiologis. Bari kumaha sehat, ibu dah paparoe.
Kumaha budak sehat kayak gijina teh bagaimana budak sehat olahraga. Itu yang sering orang mengatakan sebagai psychological need, kebutuhan psikologikal, fisik dan psikologis. Yang kedua, butuh rasa aman. Butuh rasa aman. Begitu ketemu aja guruna datang teh, alhamdulillah ibu guru sumpi. Lain begitu guru datang teh cemuri teh astagfirullah. Ibu guru datang. Berarti kan rasa aman kita kan. Waktu saya tadi datang dengan Pak Kepala, ibu bicara bersyukur alhamdulillah astagfirullah. Atau innalillahi. Kemudian love and belonging. Butuh orang lain, butuh berkelompok. Jadi itu bisa bukan orang ulah ulin jeung batur. Hanya tinggal milih kudu ulin jeung saha, bukan hanya karena kasta, tapi perilaku dan kudu sama. Ulah ulin jeung tara salat, jadi bedak urang muka bawa teu salat. Ulah ulin jeung jelema anu sombong, malah urang kaboga eueuh ka sombong gede. Jadi wajar kalau kita memilihkan teman anak kita. Betul. Baiklah ulin. Iya. Malah kita harus tahu siapa teman anak kita. Kamana budak orang, jeung saha ulina, kamana dan sebagainya. Saya alhamdulillah punya ibu yang sangat perhatian. Main sedikit geus rokok, kumaha? Nah, main bal. Entah main bal. Sok bantuan nama bisikan bawah. Jadi saya lebih banyak di dapur untung kecil. Iya, nyambel. Tapi ya itu akhirnya teman-teman itu cuma tahu dibawaan misalnya karena ada satu dua mesti keluar gitu kan. Betul. Tapi nyambel bisa. Bukan hanya masak indomie jeung masak cai. Mau semur jengkol, mau semur telur, mau ase cabe. Betul. Kadang-kadang istri saya muji gitu. Tadi malam istri saya agak kurang sehat sama. Waktu mau menjelang 5:30, saya mikir masak apa. Saya lihat kulkas ada tahu, ada sawi pecai. Kemudian ada jamuan, ya udah keluarin semua. Kata istri saya, Papa kalau lapar udah aja tahu digoreng. Enggak, tahu disisihkan, nyiksi bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang hijau, cabai merah, cabai hijau. Tahunya dioseng dulu, kemudian masukkan itu jamuan dengan pecai, masukkan dengan cabai, kasih penyedap rasa, kemudian kasih saus tiram sedikit, selesai. Kata istri saya, si papa main masak saya main enak, senang penampilan anak. Ya papa teh. Walaupun dia tidak makan, asal bodo amat, masak kurang. Ya daripada kita, aduh masak itu bukan dunia saya. Nampok piring kotor, ya kumah lah. Tong sok kalau jadi guru golongan sabaraha mumpuk rumah. Kata istri saya, Papa enggak usah di kumahan piring biar kumaha we subuh. Ya, iya boleh. Beliau tidur, saya kumahan kadang. Begitu beliau bangun sudah bersih, Papa alhamdulillah makasih dah. Mama teh senang di pangumahan teh. Sakiran dulu amat sih. Tetap paling tidak meringankan beban kita dan menyingkat waktu kan. Ibu bapak percaya nggak tadi sebelum kesini saya ngepel dulu? Enggak kan? Emang yang profesor cuma ngepel? Dia ngepel. Di tengah perjalanan baru saya bikin status dari Pak Ustadz. Isi saya baca, loh, bapak ada kegiatan, hati-hati atau kesiangan isi tos kalau ngepel mantong dituruin ke. Maksudnya gitu. Nah, kemudian mau tidak mau yang keempat butuh respect, esteem, penghargaan. Jadi ulah nasa ukur pada saat budak berprestasi dicarekan, hari halus
Saya kepaedah atau kompetitif itu enggak. Dia bisa melangkah satu langkah saja, kita katakan alhamdulillah pintar. Iya, anak mama, anak papa lebih pandai daripada dari aku bantu. Iya. Dia pintar, anak saya pintar. Iya Pak. Betul. Halus uji. Pada saat kita halus, ya besoklah bisa bagus. Jadi nyaman gitu. Udah kerjakan PR dicarikan. Justru kalau kerjakan PR, itu paham. Naon sampean teu paham, teu perhatikeun, naon sampean teu perhatikeun, ya belum mah teu nyaman, bikin nyaman dulu. Makanya dalam konsep pembelajaran itu bukan menyampaikan ilmu, menyampaikan kultur, menyampaikan sistem nilai. Makanya mengajar itu apa? Menciptakan situasi dan kondisi agar anak mau belajar. Jadi di bumi teh budak palai we heula atau sare. Nah, imane mending lamun bodoh masih mending. Di Sunda itu ada bahasa yang lebih kasar dari bodoh. Nah, bayabong siapa? So, ayah menyebut belengkuk bagi laut di mana dulu. Masih lamun belengkuk mah jeung disetak gitu. Bayabong siapa teh? Kita juga batur. Ya kan batur gitu mah. Untuk budak yang kemalisnya yang mereka ramah hati pelaku beda mau syarek dari tak apa-apa betul. Jadi ya budak tidak menutup diri kalau dengan cara seperti itu, bukan kejujuran yang muncul. Jujur diambek, bohong diambek, akhirnya budak kadang-kadang yang udah sekali bohong. Saya jujur ke diamok. Iya, coba kalau jujur. Dia ada nama Ican bisa pakai dia ada. Tanyakan atau ibu guru. Yang sudah ada ibu guru kata loba nya loba oke atau tempo pada saat guru nak istirahat. Bahkan anak kayak istirahat mau bisa ditanya. Guru nanti ngalian kayak istirahat tetap kelas balik, pakai balik. Ada cici pengamanan kan? Jangan putus asa begitu. Iya. Dan yang terakhir adalah self aktualisasi diri, perwujudan diri. Jadi apa yang dimaksud perwujudan diri? Budak mewujudkan diri sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi ulah dugi kalau budak usia 4 tahun kudu jadi budak 12 tahun. Komo namun usia cepek kelakuan jigo ulah.